Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sinta Ayu Ardani, di sini saya akan mengajari kalian mengenai tutorial penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS. Let's go. Pertama-tama tentunya kita pergi ke Google Earth, kita cari alamat rumah yang akan kita gunakan di analisis penggunaan lahan kali ini. Jadi pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu posisinya, jangan lupa di tilt dan kompas untuk supaya posisinya itu menghadap kita gitu. Setelah posisinya sudah tepat, kita pergi ke pinpoint, gambar pinpoint, kemudian kita arahkan poin kita di pojok kanan atas dan bawah nantinya, terus kita copy bagian longitude dan latitude-nya. Longitude-nya pastikan di depan ya teman-teman, kemudian diikuti dengan latitude tanpa spasi. Kemudian kalian lakukan 4 kali pada keempat titik, lakukan searah jarum jam ya teman-teman. Dan pastikan juga keempat titik kalian tidak terlalu pojok ya teman-teman, supaya ketika kita nanti capture foto petanya ini, titik-titik tersebut masih tetap terlihatan di screenshotan kita. Setelah keempat titik sudah jadi, langsung pergi ke map option dan pastikan elemen tidak ada yang tercentang. Setelah itu langsung kalian save image. Setelah peta kalian sudah jadi, langsung buka aplikasi ArcGIS yang sudah kalian download di laptop. Ketika muncul tampilan ini, langsung kalian hiraukan saja teman-teman, langsung kalian X dan kalian beralih dengan konekkan folder di mana kalian nyimpan foto si peta sebelumnya itu. Setelah foldernya sudah terkonek, kalian pencet pada gambar kalian, klik kanan, kemudian properties, dan kalian edit bagian special reference seperti pada layar ya, kalian ikutin aja tutorialnya. Setelah pada bagian special reference yang kalian edit, langsung saja kalian drag gambar kalian pada kanvasnya hingga muncul seperti ini. Ada pop up seperti ini, kalian hiraukan aja, kalian oke. Setelah itu kalian tekan control point hingga muncul tanda plus, kalian paskan pada titik koordinat yang telah kalian buat sebelumnya di peta Google Earth. Kalau misal salah, kalian bisa hapus seperti ini, langsung kalian delete. Nah, pada tahap ini kalian akan klik kanan pada mouse, kemudian klik kiri saya muncul ini di MS. Kemudian pada longitude itu kalian isi grupnya 112, degree-nya itu mengikuti 112 tadi. Yang latitude itu grupnya yang koordinat 7 itu ya teman-teman. Step ini kalian lakukan 4 kali searah jarum jam, kalian tarik garisnya. Lakukan hal sama, isi DMS-nya dengan angka koordinat yang tertulis ya teman-teman. Setelah keempat titiknya sudah terisi, kalian pencet folder kalian, lalu klik kanan pada mouse, new, kemudian save file, kalian ganti namanya menjadi batas, kemudian kalian ganti polyline dan edit menyesuaikan dengan yang ada di layar ya teman-teman. Setelah sudah, kita masuk ke tahap digitasi, kita tekan editor,
Kemudian kita tekan start editing. Kita tunggu beberapa detik hingga muncul pop-up seperti ini. Kita tekan batas, tulisan batas itu, kemudian continue. Setelah itu kita create feature, kita pencet 1 kali batasnya. Kemudian kita satukan ke 4 titik yang tadi kita bikin. Itu kita satukan ya teman-teman, dan di titik terakhir itu pastikan jangan sampai bolong, karena kalau misalnya bolong nanti mempengaruhi pada bagian tahap polygon. Setelah sudah, langsung kita digitasi area rumah yang ingin kita digit. Kita kotak-kotakan gitu, kita kelompokkan sesuai selera kalian masing-masing aja teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya lebih detail lagi, karena semakin detail semakin bagus nilainya. Pohon-pohonnya kalian kelompokkan sendiri, perumahannya, pergudangannya kalian bagi-bagi sendiri ya teman-teman. Pastikan setiap ujungnya tuh saling terkonek ya teman-teman dengan pojok-pojokan tadi yang kita bikin kotakan. Karena kalau misalnya saya bolong itu mempengaruhi banget pada tahap polygon. Setelah digitasi kita selesai, kita ke art toolbox, kemudian management tools, features, kemudian kita pilih feature to polygon. Kita masukkan file batas kita, kemudian kita ganti nama filenya ini menjadi batas polygon. Dan save. Kemudian ini yang kita ganti meter. Terus oke. Kalau muncul seperti ini berarti di folder yang sama itu udah ada batas polygon ya teman-teman. Jadi kita ganti penamaannya itu menjadi batas polygon 2 supaya tidak sama gitu. Nah, apabila berhasil akan muncul seperti ini di gambar kalian. Apabila gagal nanti akan ada tulisan seperti di kanan bawah itu contoh gagalnya yang tadi sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau gagal kalian harus cari bolongnya di mana. Setelah berhasil kita masuk tahap penamaan, kita klik kanan pada batas polygon, kemudian kita pilih properties, kemudian display pada bagian transparan kita ganti 70% supaya kita bisa lihat bagian-bagian yang ingin kita namain di peta kita gitu ya. Setelah semuanya sudah beres, kalian kembali kepada polygon, kalian klik kanan, kemudian atribut table. Pada pop-up sebelah kanan layar, kalian pilih garis putih itu, kertas putih, kemudian kalian add field. Kalian isi formatnya sesuai dengan yang ada di layar ya teman-teman. Lalu setelah selesai kita pencet editor, kemudian start edit, hingga muncul pop-up seperti ini. Kita pilih batas polygon, kemudian continue, kemudian langsung deh kita beri penamaan pada bangunan kita pencet gambarnya di peta, kemudian muncul biru-biru di tabel kita sebelah kanan. Itu langsung kalian ganti saja namanya di bagian PL ya teman-teman. Kalian lakukan tahap ini berulang kali hingga semua tabel kalian terisi ya teman-teman. Setelah semuanya sudah ternamai, kita kembali ke batas polygon, kemudian properties. Bagian transparannya kita 0% kan kembali supaya polygon kita terlihat di peta kita ya teman-teman. Setelah semuanya sudah ternamai, kita kembali lagi ke batas polygon, kemudian properties, kita pilih simbol list. Dan pada simbol list di sebelah kiri kita pilih kategoris. Value fieldnya kita pilih PL, dan setelah itu kita add all value. Setelah semuanya muncul seperti ini, kita ganti warnanya.
Penggantian warna ini menyesuaikan dengan kesepakatan dosen ya teman-teman. Jadi setiap bangunan, perumahan, pemukiman dan lain sebagainya itu warnanya menyesuaikan dengan keinginan dosen dan kesepakatan bersama. Setelah semuanya sudah diberi nama, kita langsung tekan OK, kemudian apply. Nah, pada tahap ini kan ada yang salah ya di kerjaan aku. Nah, itu tuh langsung kalian aja sesuaikan aja namanya yang pemukiman itu menjadi pemukiman secara otomatis gitu ya teman-teman. Kalian ikuti aja tahap ini kalau misalkan ada yang salah. Kalau misalkan nggak ada yang salah, langsung editor, kemudian save editor dan stop editing. Setelah semuanya sudah siap, sekarang kita masuk ke tahap layout. Kita pilih view, layout view, kemudian akan berubah seperti ini tampilannya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mengubah ukuran kertasnya, yaitu kalian langsung pilih file, kemudian print and setup. Kemudian kalian ganti size-nya menjadi A4. Kemudian bentuknya landscape dan OK. Oh ya teman-teman, sebelum kita layout, kita itu menghilangkan dulu peta yang ada di belakangnya poligon itu, yang belum ke poligon itu kita hilangkan. Jadi kita hanya menggunakan fokusnya kita hasil poligonnya aja. Jadi dengan cara menghilangkan peta yang itu, di sebelah kiri yang judulnya rumahan itu kalian centangnya hilangin aja gitu. Jadi kita pakai yang hasil poligonnya aja. Setelah peta kita udah siap, kita beralih ke shape, rectangle, kita pilih, kemudian kita paskan sesuai ukuran kotakannya. Setelah muncul ini, kita properties, kita ganti fill color-nya menjadi no color. Langkah selanjutnya, tetap pada bagian shape, kita ganti line, kalian membuat batas pemisah antara peta dan keterangan peta yang akan kita bikin. Kemudian kita pilih huruf A untuk memberikan tulisan judul di peta kita. Tahap selanjutnya kita akan membuat mata angin. Kita pilih insert, kemudian kita select mata angin yang enggak ada tulisannya sama sekali, karena kita akan membuat mata angin dengan bahasa Indonesia, yaitu utara, timur, selatan, dan barat secara manual. Kemudian kita beralih pada pembuatan skala garis. Kita tap di insert, kemudian kita pilih skala bar. Kita pilih skala barnya, kita OK, kita tata rapi sesuai keinginan kalian. Setelah selesai, kita sekarang akan membuat skala tulis. Kita pilih, kemudian dia secara otomatis akan muncul sendiri skalanya. Kita tata kembali.
Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat legend. Kita tetap pada bagian insert, kemudian kita pilih legend. Pada bagian ini kita next aja sampai ada tulisan finish. Untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan pada legenda seperti yang digambar itu, kalian ikutin aja tutorialnya teman-teman. Setelah legenda sudah jadi, kita masuk kepada tahap insert. Tetap di bagian insert kita tekan data frame, kemudian kita atur ukurannya. Setelah ukurannya sudah dirasa pas, kita klik kanan pada new data frame. Dia muncul pop up seperti ini. Kita pilih add data, kemudian kita pilih file gambar kita yang sebelumnya pertama tadi kita ambil dari Google Earth. Setelah itu kita copy batas, kemudian kita paste pada new data frame, sehingga otomatis di peta kita yang di keterangan itu nanti di petanya ada garisnya seperti itu. Setelah sudah, sekarang kita tekan gambar kita, kemudian properties, kemudian pilih grid, kemudian kita pilih yang tengah, kita next hingga bertemu finish, kemudian oke, dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita langsung bisa save atau export map kita. Setelah semua sudah selesai, peta kita akan terlihat seperti ini. Thank you for watching everyone. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.